Oke, selanjutnya ya di video selanjutnya ya kalau di video sebelumnya kita sudah mengetahui apa kegunaan dari PIX ya, penggunaan dari variabel PIX, terus bagaimana cara menangkapnya menggunakan get. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana kita mengintegrasikan sebuah aplikasi ya, sebuah aplikasi dengan database yang sudah kita bikin. Di sini kasusnya adalah penggunaan untuk sistem informasi akademik ya. Nah, di sini kita sudah punya apa itu menu dosen sama mahasiswa ya. Nah, ini kebetulan juga sudah saya siapkan juga untuk halaman mahasiswa sama dosennya ya. Oke, ini untuk halaman dosen itu ada di folder dosen. Nanti di dalam nanti ada insert sama simpan ya. Nanti akan menghasilkan sebuah form ya ini nanti ya. Ini untuk formnya itu caranya sama ya, cara untuk mengambilnya itu menggunakan metode slicing yang kita bahas sebelumnya, baik di waktu kita membuatan sidebarnya ataupun waktu kita mengambil halaman kontennya ya. Cara sama persis ya, kita menggunakan proses slicing dengan metode inspect element yang lewat browser itu ya. Oke, ini sebelum kita masuk ke database-nya ini, maka kita perlu membuat sebuah koneksi terlebih dahulu. Nah, ini koneksinya ini saya kasih di file koneksi.php ya. Nah, di sini ada eh, koneksinya. Di sini ada host, ada DB, ada user, ada password ya. Untuk hostnya ini bisa diisi dengan localhost atau bisa juga diisi dengan IP. Kalau kita menggunakan IP lokal itu berarti menggunakan IP ini 127.0.0.1. Ini kalau lokal. Tapi kalau nanti database-nya ini client server, ini bisa diisi dengan alamat servernya, gitu ya. Oke, ini saya kembalikan dulu ke localhost ya, localhost. Nah, terus di sini ada DB ya, $DB ini adalah nama dari database-nya ya. Di sini saya kebetulan menggunakan nama database-nya adalah akademik, usernya ini defaultnya itu root ya, terus password atau PSWD ini diisi sesuai dengan apa itu DBMS teman-teman ya. Kalau misalnya tidak ada password silahkan jadi dikosongi ya. Ini kebetulan punya saya, untuk passwordnya ini saya kasih password ya. Nah, setelah itu nanti di sini ada fungsi MySQLi connect ya. Di sini fungsinya adalah untuk mengoneksikan atau menghubungkan database dengan aplikasi kita atau dengan PHP kita. Ya. Nanti disesuaikan ya untuk settingnya ini ya, disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Kalau tidak ada passwordnya, hilang aja passwordnya. Nama database juga disesuaikan ya. Terus kita langsung masuk ke sini. Kita langsung masuk ke posisi simpan. Ya, di sini. Ya, maaf, kita ke insert dulu, insert. Ya, kita ke insert. Jadi nanti di sini di insert ini nanti akan menampilkan form untuk proses input data ya. Nah, input datanya apa? Ya, input data kita sesuaikan dengan yang di sini dosen ya. Di sini dosen ya, kita punya field NIDN, nama, gender, dan nomor HP. Berarti sama, nanti di situ isinya juga NIDN, nama, gender, dan nomor HP ya. Terus bagaimana cara menghubungkan apa itu menghubungkan halaman dosen nanti biar nanti dia berada di halaman dashboardnya ini atau di halaman kontennya ini ya. Nah, caranya itu sama seperti waktu kita memanggil atau memunculkan tulisan halaman dosen. Berarti di halaman indeksnya ini yang kita rubah ya. Halaman indeks ya di sini ya. Di sini kan ketika kita get apa itu get back-nya sama dengan dosen, di sini kan memunculkan echo halaman dosen. Ini kita ganti dengan include foldernya folder dosen, filenya adalah insert.php. Kita simpan. Sekarang kita coba refresh di sini data dosen. Nah, ini sudah muncul kan nama dosennya itu ya. Oke, terus yang perlu diperhatikan lagi di sini ya. Ini waktu kita submit ya, waktu kita submit form atau simpan form ya. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa untuk penamaan inputan, kalau saya itu biasanya saya samakan dengan penamaan filenya. Contoh di sini ya. Nah, di sini ada NIDN. Ya,
Ini saya kembali ke sini dulu ya. Nah, ini saya coba sniping juga ya. Kita coba sniping. Nah, ini ya. Sniping. Biar mudah untuk jelaskannya ya. Ya, sniping. Nah, ini saya penamaannya itu saya sesuaikan dengan nama filenya. Contoh di sini ya, NIDN. Nah, ini NIDN. Terus ini nanti di sini ada name-nya itu NIDN juga. Name di sini ya, NIDN. Terus misalnya di sini ada lagi nama. Ya, ini nama. Nah, ini nanti di sini juga ada name-nya, nama di sini. Nah, dan seterusnya ya. Gender, nomor HP, dan ini kalau bisa disamakan dengan nama filenya. Untuk apa? Filenya adalah untuk mempermudah kita nanti ketika kita mau melakukan penyimpanan data. Gitu ya. Terus selanjutnya, nah ini karena sebuah form ya, karena kita menyimpan dari hasil pengiriman form, maka kita menggunakan metode post yang di sini ya. Nah, ini menggunakan metode post. Sniping. Nah, ini ya, post di sini. Nah, ini ya. Jadi di sini ada metode post, terus ada action. Nah, ini action. Nah, ini action nanti yang kita arahkan ke halaman index, terus dengan nama page-nya adalah dosen tangkap. Ya, itu. Nah, ini perlu karena apa? Karena kita nanti akan mengatur dosen tangkapnya ini nanti di halaman indeks ya. Oke. Terus selanjutnya ya, setelah kita apa itu memberi nama ya, setelah penamaan ini oke ya, penamaan oke, kita bisa melakukan proses testing dulu di halaman indeksnya. Tadi di sini waktu kita submit itu nanti dia akan mengarah ke index.php, terus nanti dia akan mengirimkan variabel text dengan isinya adalah dosen tangkap. Oke. Nah, ini kita masuk ke sini. Nah, ini ada else gini ya. Nah, nanti kita bawah lagi else if dollar underscore get, kita punya variabel text sama dengan tadi di sini apa, dosen tangkap ya. Ini ya, besar kecilnya diperhatikan ya. Nah, ini baru kita seperti ini. Nah, kita include ya, kita include ya, include tadi kita punya folder dosen ya, include dosen slash simpan titik php. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita lihat isi dari simpan itu apa ya, simpan.php. Ya, di sini simpan.php itu isinya adalah variabel atau isinya adalah script untuk melakukan proses apa itu insert data ya. Nah, di sini ya proses insert datanya di sini. Nah, sekarang kita coba cek ya. Sekarang kita coba cek ya. Misalnya NDDN 001 misalnya ya, gender 16P. Nah, kita coba submit. Nah, NDDN sudah digunakan, ini sudah dipakai ya. Oke, kita cek di sini yang NDDN yang belum oke, kita coba yang 002. Data dosen 002. Submit. Nah, ini data dosen sudah tersimpan. Nah, kita coba cek di database-nya ya.
00 ya ini sudah masuk ya namanya. Nah, terus tadi di sini ada validasi ya. Nah, ini kalau tadi kita masukkan 00 gini ya, nanti akan muncul pesan bahwa NIDN sudah ada ya. Nah, ini salah satu validasi ya. Kalau kemarin kita validasinya lewat JavaScript sifat sisi klien, nah ini nanti lewat sisi servernya. Itu. Nah, nanti silahkan dilanjutkan untuk yang form mahasiswa. Caranya sama seperti dosen ya, cuma nanti ini disesuaikan dengan isian dari tabel mahasiswanya.